3 hari nggak buka TikTok dan tadi buka TikTok dan terus aku kaget gara-gara ngelihat NM dijadikan sebagai tersangka atas laporan dari salah satu dokter gara-gara kasus skincare yang ramai belakangan ini. Melihat kasus-kasus skincare-nya jadi mengingatkan aku dengan salah satu pengalaman aku yang paling mengerikan yang pernah aku alami, dan kejadian ini terjadi beberapa waktu tahun yang lalu, tepatnya di salah satu kota di Jawa Timur di rumah sakit pemerintah. Jadi pada saat itu aku masih menjadi bidan baru. Pada waktu itu ada ibu yang mau melahirkan di rumah sakit tersebut gitu, dan pada saat itu sekitar shift sore jam 5-an, dan yang jaga pada saat itu adalah aku dan salah satu bidan senior. Singkat cerita, ketika buku P-nya diperiksa, ternyata ibu ini baru periksa kehamilan itu sekitar 3 atau 4 kali gitu. Memang ibu itu tidak rutin periksa, dan usia ibunya juga udah cukup umur sekitar 42 tahunan, dan pada waktu itu ibunya pergi diantar oleh suami dan anaknya. Tapi pada saat ibunya mau melahirkan tersebut tidak ada rujukan dari pihak puskesmas ataupun dari klinik. Ibunya memang murni datang ke UGD di rumah sakit tersebut, memang pengen melahirkan di rumah sakit gitu. Kalau dilihat dari riwayat ekonominya, memang ibunya tersebut juga bukan dikatakan sebagai ibu yang kurang mampu gitu, enggak. Ternyata ibunya ini punya beberapa peliharaan sapi atau sapi ternak gitu, dan jumlahnya juga lumayan banyak gitu. Jadi kalau dibilang dari segi ekonomi ibunya ini kurang juga enggak gitu. Ibunya pada waktu itu mengeluh karena memang mau melahirkan disertai dengan adanya tanda-tanda persalinan, tetapi tidak datang dengan riwayat ibunya pendarahan atau nyeri hebat pada perutnya atau demam tinggi, itu nggak ada, semuanya normal. Cuman ibunya datang memang karena ada tanda-tanda mau persalinan, dan ketika itu ibunya datang dan diperiksa. Aku masih ingat banget karena pada waktu itu yang meriksa pemeriksaan dalam juga aku, dan ibunya buka 4, dan nggak lama, sekitar kurang dari 2 jam tiba-tiba ibunya sudah buka lengkap, buka 10, dan memang ibunya itu kalau nggak salah itu adalah hamil anak ke-6, punya riwayat abortus juga. Dan ternyata setelah ibunya mau melahirkan dan bayi itu lahir, kita dibuat shock, aku maupun ibu bidan senior itu, teman aku itu yang jaga shift itu, dibuat heran, dan kita tertegun, kita diem seketika, nggak ada yang pernah bersuara sama sekali sampai beberapa menit setelah bayinya itu lahir gitu. Semuanya udah lahir, kita duduk, kita istighfar, baru kita cerita. Kalian tahu apa yang terjadi guys? Ibu yang tersebut melahirkan bayi tersebut dengan kondisi yang tidak normal. Bayinya hidrocephalus, kepalanya gede banget, tapi dengan keadaan kepalanya ini itu tidak tertutup dengan baik, jadi kita pasti bisa ngeliat keadaan dalam kepalanya, dan panca inderanya seperti mata, hidung, mulut ini tidak pada posisi yang tepat. Dan aku mohon maaf banget, pada waktu itu matanya si Ade ini itu tepat berada di sini, dan hidungnya juga tidak tepat pada di sini, dan bibirnya itu kecil sekali, kecil, bener-bener kecil, dan itu juga tepatnya tidak di tengah seperti bibir normal kita gini. Akhirnya kita setelah bayinya lahir, waktu itu bayinya lahir itu sekitar 4,2 kilo, bayinya besar, dan ketika lahir bayinya itu tidak menangis, dan kita langsung memberikan pertolongan itu, kita resusitasi, dan alhamdulillah pada waktu itu bayinya langsung menangis kan, dan kita panggilkan bapaknya, dan pada waktu itu bapaknya menangis. Ibunya ini sama sekali kayak cuek sama keadaan, kayak nggak peduli gitu tentang keadaan anaknya pada waktu itu seperti apa. Sedangkan kita yang orang luar pada waktu itu cuman ngebantu ngeluarin aja, itu sampai nggak tega gitu, mau nangis ngeliat si bayinya ini. Akhirnya setelah bayinya lahir, sebelum ibunya dipindah dari ruang nifas, akhirnya bidan seniorku ini mengkaji ulang gitu, adanya menanyai lagi gitu, jadi kita anamnesa lagi, dan ternyata selama kehamilan, kalian tahu apa? Ibunya itu pemakai skincare berbahaya dari sebelum hamil sampai hamil. Bahkan pada saat itu ibunya mau melahirkan pun dia bawa skincare berbahaya itu untuk dia pakai di rumah sakit. Misalnya kalau dia mau pulang itu dia mau dandan dulu katanya gitu. Semengerikan itu efek dari skincare berbahaya, dan itu bukan cerita bohong, demi Allah bukan, itu memang cerita benar adanya. Dan itu menurut aku adalah kejadian langka, benar-benar langka. Gimana nggak langka? Karena setelah kejadian itu bahkan sampai pihak atasan dari rumah sakit itu mendatangi ibu tersebut, dan beritanya itu sampai heboh gitu. Jadi jangan pernah kalian pikir skincare berbahaya itu hanya cuma buang-buang duit doang dan gak ada hasilnya. Jangan dipikir seperti itu. Memang setiap orang kondisinya berbeda-beda, tapi kita kan nggak tahu ketika kita sendiri yang pakai skincare tersebut dan terjadi apa-apa dalam diri kita, kan kita nggak ngerti. Contohnya seperti pasien yang pada waktu itu mau melahirkan, sebegitu ngerinya efek dari skincare berbahaya. Belum lagi ketambahan ada beberapa kasus teman aku juga bidan juga pakai skincare yang sudah ada BPOM-nya yang katanya si owner ini aman untuk bumil, ternyata ketika dia pakai apa, dia keguguran. Padahal dia sudah menjaga bayinya dengan baik, dia sudah minum suplemen juga, ternyata memang keguguran. Dan itu memang penyebabnya karena skincare. Kenapa bisa dibilang karena skincare tersebut? Karena emang efek berbahaya dari salah satu skincare abal-abal itu memang efeknya sebegitu mengerikan. Belum lagi kalian lihat kasus-kasus orang yang mukanya penuh dengan flek hitam yang menahun, bahkan ada yang sampai terjadi ochronosis, itu karena juga skincare berbahaya. Bahkan ada yang sampai kena kanker kulit juga, ginjal juga, karena skincare berbahaya. Di sini
yang bikin aku geli dan pengen ketawanya adalah di kasus ini NM yang dianggap sebagai pemeras oleh salah satu dokter tersebut, dia bisa dijadikan sebagai tersangka. Lalu bagaimana dengan para owner skincare yang menipu para customernya dengan menjual skincare abal-abal tapi dia bilang itu adalah skincare halal BPOM? Bagaimana? Bagaimana dengan kulit-kulit para konsumen yang sudah kalian rusak? Bagaimana dengan para korban-korban yang memakai skincare kalian di luar sana, yang dia buta akan informasi, yang dia mungkin keguguran ataupun melahirkan dengan bayi yang cacat? Dia pikir itu adalah kesalahan dari dirinya, padahal itu adalah kesalahan dari kosmetik berbahaya yang dia kira aman. Coba kalian pikir deh, seberapa jahatnya kalian para owner skincare yang merasa bahwa kalian itu terzolimi karena merasa usaha kalian dibuat bangkrut karena adanya doktif, karena adanya suara-suara netizen, karena adanya si NM ini. Lalu gimana pertanggungjawaban kalian dengan para customer kalian yang sudah membeli produk kalian, yang sudah menaruh kepercayaan kepada kalian, yang mukanya hancur ataupun mengalami hal-hal yang mengerikan yang seperti aku sebutkan tadi? Bagaimana cara kalian berminta maaf? Nunggu di akhirat baru minta maaf? Kok nggak adil? Kalau kasus Nikita Mirzani pemerasan aja bisa dijadikan sebagai tersangka, lalu gimana dengan para owner penipunya? Apakah nggak bisa dijadikan tersangka juga? Coba deh BPOM dilihat-lihat lagi deh. Dan juga para netizen, jangan mau tertipu hanya gara-gara skincare-nya ada BPOM-nya. Kita sudah pinter sekarang, sudah harus berbenah, cari skincare yang aman. Jangan pernah mau beli skincare dari orang-orang yang sudah pernah ketahuan nipu. Itu pasti kedepannya bakal nipu.